Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, sekarang kita lagi berada di bulan suci Ramadan. Nah, walaupun lagi di bulan suci Ramadan, ternyata banyak banget juga pertanyaan-pertanyaan yang masih aktif, masih giat banget ditanyain sama teman-teman semua. Dan kalau saya lihat ya dari komentar-komentar di video-video sebelumnya, di DM juga ada gitu. Bahkan kadang kalau di Instagram saya tuh ada juga yang tahu-tahu komen nanyain. Itu paling banyak banget pertanyaan tentang ini. Pertanyaan tentang apa? Ya, pertanyaan masih seputar linearitas dosen. Nah, topik kita pada hari ini adalah mengenai memahami linearitas dosen. Karena memang linearitas itu banyak banget pertanyaan karena ada yang baru mau memulai menjadi dosen, ada yang sudah jadi dosen, terus gimana nih Kak, saya udah terlanjur gitu ya. Ada yang baru mau ngambil S2, baiknya saya kalau mau jadi dosen S1-nya begini, S2-nya apa gitu. Jadi banyak banget pertanyaan mengenai itu dan akhirnya saya putuskan kita bahas sekali lagi memahami linearitas dosen. Nah, linearitas itu banyak banget yang bilang bahwa yang dibilang linearitas itu bagaimana sih? Nah, perlu dipahami di sini bahwa linearitas itu sangat penting bagi seorang dosen. Kenapa? Karena linearitas itu akan paling sering dibahas serta ditanyakan dan akan berpengaruh pada pencapaian atau jenjang karir dosen ke depannya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang jenjang karir dosen tertinggi itu kan adalah profesor ya. Nah, kalau misalnya profesornya belum tidak memenuhi dalam artian S1, S2-nya tidak sesuai gitu, nanti akan sulit untuk pengajuan ke profesor gitu. Kemudian yang perlu dipahami mengenai linearitas dosen di sini adalah S1, S2-nya berbeda. Boleh ngajar apa enggak? Boleh. Tapi balik lagi ya, ada beberapa kampus yang ngebolehin, ada yang saklek enggak gitu ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya boleh-boleh aja kalian mengajar. Misalnya saya ambil contoh di kampus saya ada, kebetulan saya kan di program studi desain interior gitu ya. S1-nya dia adalah arsitek, S2-nya arsitek juga. Tapi dia mengajar di desain interior, bisa. Boleh. Asalkan apa yang dia ajarkan dalam artian mata kuliahnya gitu ya, pengajarannya dia masih serumpun. Misalnya kalau di interior kan memang ada mengenai konstruksi bangunan arsitektur gitu ya. Kemudian tinjauan seni rupa arsitektur gitu. Jadi mata kuliah atau hal-hal yang masih berhubungan dengan arsitek dengan jurusan S1 S2-nya dia, walaupun dia mengajar di desain interior, pada akhirnya bisa gitu. Jadi balik lagi sesuai dengan bidang penugasan mata kuliahnya dia. Nanti untuk mempermudah supaya dia ke profesornya juga tidak sulit, untuk mempermudahnya adalah penelitian dia harus terkait dengan arsitektur. Kalau bisa arsitektur interior gitu ya. Jadi dalam pengajarannya masih nyambung, dalam program studi desain interiornya juga masih nyambung. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada studi kasus lagi yang berikutnya, kalau S1, S2-nya beda, nanti gimana nih, bisa ngajar apa enggak? Saya ambil contoh, S1-nya misalnya desain interior. Ini saya ambil contoh yang paling terdekat ya, karena memang yang sering saya temui. S1-nya desain interior. Kemudian S2-nya dia kebetulan adalah marketing, manajemen gitu lah ya, perekonomian gitu. Jadi sangat-sangat tidak nyambung, sangat-sangat tidak linear. Saya bilang sangat tidak nyambung karena memang tidak nyambung gitu ya. Antara desain interior S1-nya, S2-nya ekonomi gitu ya. Nggak nyambung gitu. Tapi dia bisa mengajar. Kenapa? Karena di mata kuliah di desain interior ada mata kuliah tentang kewirausahaan, tentang marketing dalam desain gitu, marketing desain gitu. Jadi ada mata kuliah yang bisa dikaitkan ke keilmuan S2 dia, yaitu ekonomi tadi. Ya, jadi teman-teman di sini buat yang sering bertanya, ini saya gimana ya, ini saya gimana? Kalau bilang mau linear apa enggak, sebenarnya nggak linear, tapi bisa ngajar apa enggak? Kembali ke kampusnya. Bisa ngajar? Bisa, tapi ya itu tadi, sebaiknya cari mata kuliah yang memang masih sesuai dengan S2-nya kalian gitu. Kenapa saya bilang S2-nya? Karena yang sering dilihat adalah pendidikan terakhirnya
gitu. Jadi kalau andai kata kamu S1-nya desain interior, S2-nya marketing, nah, emang yang sebaiknya akan dilihat adalah S2-nya gitu. S2-nya apa? Nah, gimana kalau misalnya S1-nya desain interior, S2-nya ekonomi? Nanti pasti kan akan mengalami kesulitan kalau dia mau ngurus kepangkatan ke tahap profesor. Tentu pasti akan menemui kendala gitu ya. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengakali dengan mencari penelitian-penelitian atau tridharma misalnya PKM yang masih berhubungan dengan keilmuan kamu yang terakhir itu gitu ya. Tentunya masih berhubungan dengan ekonomi dan tentunya berhubungan juga dengan desain interior. Biar amannya lagi, kamu segera ambil S3. S3-nya apa? Ya, balik lagi, kamu mau ngajarnya apa? Kalau kamu mau ngajar desain interior, ya udah cari S3-nya desain. Jangan kamu cari lagi S3 yang lain, makin nggak nyambung lagi, makin nggak linear lagi. Karena apa? Balik lagi, yang akan dilihat adalah pendidikan terakhirnya kamu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi di sini mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan clear, karena kalau ngebahas linearitas itu nggak ada habisnya, banyak banget. Malah saya jadi saya jadi belajar lagi gitu ya. S1-nya ini, S2-nya ini, oh ternyata ada ya jurusan ini, saya nggak tahu sebelumnya kalau jurusan itu ada gitu ya. Bahkan kayak S1-nya pendidikan akuntansi, S2-nya akuntansi, S3 akuntansi. Itu sebenarnya antara pendidikan akuntansi dan akuntansi itu sendiri sebenarnya kurang linear gitu ya. Tapi karena kamu S3-nya udah ngambil akuntansi lagi, yang mana itu sangat membantu, dan balik lagi, kuncinya adalah pendidikan terakhir. Gitu ya, jadi pendidikan terakhir dan apa yang akan kamu ajarkan di kampus tersebut gitu. Jadi kalau kamu misalnya S2-nya pendidikan terakhirnya adalah ekonomi, ya sebenarnya yang akan diajarkan adalah yang berhubungan dengan ekonomi. Contohnya tadi kewirausahaan, marketing gitu ya. Jadi kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab. Saya kasih keyword supaya tidak membingungkan lagi, supaya teman-teman yang masih sering bertanya, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar saya akhirnya nggak bisa jawab, dalam artian saking saya sudah overload gitu dengan pertanyaan tentang linearitas. Jadi kuncinya buat teman-teman semua mengenai pemahaman linearitas dosen adalah pertama pendidikan terakhir ya, kalian lihat pendidikan terakhir kalian apa, dan semua sudah pada tahu minimal untuk menjadi dosen adalah S2, syukur-syukur sudah S3 gitu ya. Pendidikan terakhir, dan yang kedua adalah mata kuliah atau bidang ilmu penugasan ya, kamu akan ditugaskan di mata kuliah apa, dan yang ketiga adalah publikasi serta karya ilmiahnya tuh. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian tanyakan sudah terjawab di sini. Kalau masih kurang puas, mungkin saya rasa bisa ditanyakan. Tapi kalau yang masih pertanyaan seputar, kalau saya satunya ini, S2-nya ini, mungkin itu saya tidak bisa jawab semua karena saya keteteran juga, overload sekali pertanyaan itu. Tapi mungkin pemahaman lain yang mungkin kalian agak kurang paham, boleh ditanyakan. Tanyakan di kolom komentar di bawah, atau mau DM di Instagram saya di @chakoffee, CHACOFFEE, atau mungkin mau nanya-nanya seputar desain interior, perkuliahan interior, karena beberapa calon mahasiswa juga ada yang nanya, boleh di @interior.trisakti. Nah, nanti silakan ditanyakan di situ, dan masukan-masukan kalian masih saya tampung. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!